Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua, yang semoga kita semua selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 10 yang Bapak banggakan. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran akhlak, yang mana referensi kitabnya yang kita pakai adalah kitab karya Syekh Az-Zarnuji, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Boleh Ananda yang ada kitabnya dilihat di halaman yang ke-15. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati alaih. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas sebahagian saja, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi. Dalam pasal ini kita akan menjelaskan tentang fi ikhtiyaril ilmi, cara memilih ilmu, wal ustadzi, dan cara memilih guru. Jadi di dalam pasal ini kita akan membahas bagaimana cara memilih ilmu dan bagaimana cara memilih guru. Yanbaghi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Penting dan diharuskan kepada setiap penuntut ilmu, para pencari ilmu, baik santri ataupun siswa di sekolah, yanbaghi li talibil ilmi ayyakhtara, untuk memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang paling baik dan yang paling cocok dengan dirinya. Jadi ananda sekalian, diwajibkan kepada seluruh para pencari ilmu untuk ayyakhtaro min kulli ilmin ahsanahu, mencari ilmu-ilmu terbaik buat diri kita. Kemudian mencari ilmu yang cocok dengan karakter dan keadaan kita. Makanya di sekolah-sekolah sekarang itu kadang kita itu diharuskan untuk memilih bidang ilmu yang cocok dengan karakter kepribadian kita. Ada yang masuk kepada kelas bahasa, ada yang masuk kepada kelas IPS, ada yang masuk kepada kelas IPA, dan lain sebagainya. Itu untuk mencocokkan agar kita dalam menuntut ilmu nanti semangatnya lebih. Karena sudah klop, sudah cocok dengan kepribadian kita, asalkan min kulli ilmin ahsanah, dari setiap ilmu itu yang terbaik bagi kita semua. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Satu, ya, ilmu yang harus kita pilih itu adalah wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Ilmu yang paling baik dan yang diperlukannya dalam urusan agama pada saat itu. Jadi dalam bab memilih ilmu ini, pertama, pilihlah ilmu-ilmu terbaik dalam bab agama yang diperlukan, yang dipentingkan pada saat ini. Yaitu di sini disebutnya pi amri dini fil hal. Kan sebelumnya sudah Bapak bahas bahwa ilmu yang
terbaik. Disebutnya juga afdolul ilmi ilmul hal. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang untuk kita pakai dan kita butuhkan saat ini. Ya. Jadi ambil dari ilmu-ilmu agama itu, cari fokuskan kepada ilmu agama yang akan kita praktekkan pada saat ini. Contoh tentang sholat, ya, sholat fardu. Contoh tentang cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang bisa kita praktekkan pada saat ini. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu agama yang misalkan kita butuhkan tapi bukan saat ini? Maka tsumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang. Jadi cara memilih ilmu yang harus diprioritaskan oleh kita adalah ilmu-ilmu yang akan kita pakai pada saat ini. Lalu setelah kita memenuhi ilmu-ilmu yang akan kita pakai pada saat ini sudah kita fahami, sudah kita fahami dengan sangat benar, maka baru tsumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Selanjutnya kita cari ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Kalau di sini termasuk fi jamil ahwal teh mislus sholah, ya. Sholat tadi Bapak contohkan juga sholat. Jadi misalkan kan sholat itu tiap hari, tiap malam ada. Maka ilmu yang harus kita gali itu adalah ilmu hal tentang sholat diantaranya. Dan yang lain sebagainya. Yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita butuhkan pada saat ini. Dan ilmu-ilmu yang lainnya untuk masa depan kita. Misalkan Ananda semua kan masih sekolah. Bahkan masih kelas 10. Misal ilmu agama tentang, misal ilmu fikih tentang rub'ul munakahah, tentang ilmu pernikahan. Nanti saja Ananda pelajari tentang ilmu pernikahan itu nanti setelahnya mendekati waktu nikah. Tak usah dari sekarang. Sekarang tekuni pelajari ilmu-ilmu yang akan kita gunakan pada saat ini. Ya, di antaranya mempelajari tentang bab sholat. Lalu wa yuqaddima ilmat tauhidi. Ini aturannya. Wa yuqaddima ilmat tauhidi, harus mendahulukan ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, al ilmu bi anna syai'a wahidun, ataupun ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi bihadatan wa sifatan wa af'alan. Ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini la ilaha illallah, tiada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui dengan dalil-dalilnya. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu? Kalau kita lihat di sini, wayan bagi li talibil ilmi ayyuqaddima ilmat tauhid alladzi huwa asasu sairil ulumi 'alaiha. Karena ilmu tauhid ini merupakan pondasi pokok asal dari setiap ilmu. Kalau Ananda nanti setelah mempelajari ilmu tauhid, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, silahkan belajar matematik tanpa ketinggalan tauhidnya. Silahkan belajar ilmu teknologi dengan membawa keyakinan yang kuatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pelajari ilmu-ilmu yang lainnya tanpa harus meninggalkan ilmu tauhid. Artinya dahulukan terlebih dahulu ilmu tauhid, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Huwa asasu sairil ulum. Wa ya'rifallahu ta'ala bidalil
dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Ya. Mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Jadi beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala itu jangan hanya percaya bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu ada. Kalau bisa, kalau akal kita ini masih mampu, itu tidak ada bodoh makdur. Artinya kita masih memiliki kewajiban-kewajiban untuk memperdalam ilmu tauhid dan tahu dengan alasan-alasan petunjuk dan dalil-dalilnya. Ya. Dengan dalil-dalilnya kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam misalkan, huwal awwalu, memiliki sifat baqa, wal akhiru, wal zahiru wal batin. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, mengurus, menjaga langit dan bumi, sehingga kita yakini ketauhidan itu dengan dalil akli ataupun dalil nakli. Kul man rabbus samawati wal ard kulillah. Kita fahami dengan dalil-dalilnya sifat-sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala. Fa inna imanal muqallidi, karena sesungguhnya iman orang taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Karena orang tua kita Islam, kita Islam. Karena teman kita sholat, kita sholat. Karena guru kita menyembah Allah, kita nyembah Allah. Fa inna imanal muqallidi, tanpa mengetahui dalil, ya. Karena sesungguhnya imannya orang yang taklid, wa in kana sahihan indana, walaupun atau sekalipun sah menurut pendapat kita semua, laki yakunu athiman bitarkil istidlal, akan tetapi dosa karena meninggalkan petunjuk atau meninggalkan mencari dalil. Jadi ilmu tauhid ini harus dipahami, harus dipelajari beserta dalil-dalilnya. Ya, beserta dalil-dalilnya, karena mengetahui dat Allah Subhanahu wa taala ma'rifat itu adalah idrakun jazimun bihaisu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Jadi harus paham, harus tahu dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang selanjutnya, wa amma ikhtiyarul ustadzi, adapun cara memilih guru, payan bagi ayyakhtarul a'lama. Cara memilih guru di sini kurang lebih ada 3. Pertama, amma ikhtiyarul ustadzi payan bagi ayyakhtarul a'lama. Pilihlah guru itu satu yang alim, yang cerdas, yang pintar. Bagaimana kita mau cerdas, kita mau pintar kalau kita berguru kepada guru yang bodoh? Ya, maka syarat nomor pertama, pilih dan carilah guru itu yang pintar. Kemudian yang kedua, wal awra', pilih dan carilah guru itu yang memiliki sifat waro. Waro itu hati-hati, ya, tidak dekat kepada syubhat, berusaha sekuat mungkin menjauhi hal-hal yang makruh, dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waro. Carilah guru pertama adalah yang a'lam, yang berilmu. Yang kedua, wal aura, yang memiliki sifat kehati-hatian yang sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya, mencari guru itu adalah wal asan, carilah guru yang lebih tua. Carilah guru yang lebih tua, ya. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wat tafakkur. Seperti Abu Hanifah ketika berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu syaikhan wakuran haliman saburon. Beliau adalah, kata Abu Hanifah kepada gurunya, beliau adalah guruku yang berakhlak mulia, penyantun dan penyayang. Wa qala,
thabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman panabatta. Aku bertahan ngaji, berguru kepadanya, yaitu kepada guruku yang bernama Hamad bin Sulaiman, hingga aku menjadi seperti sekarang ini. Artinya kalau rekan-rekan cari ya bagaimana keadaan Imam Abu Hanifah, itu merupakan seorang ulama yang sangat besar, ulama yang sangat luar biasa, tidak terlepas dari jasa-jasa gurunya, yaitu Hamad bin Sulaiman. Selanjutnya, wa hakadza yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin. Penting buat kita semua selaku para pencari ilmu, para penuntut ilmu, ayyushawira fi kulli amrin, untuk membiasakan bermusyawarah dalam setiap urusan kita, untuk bermusyawarah dalam segala aktivitas kita. Fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bermusyawarah. Allah di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan wasyawirhum fil amr, perintah untuk bermusyawarah. Di dalam surah Ali Imran ayat 159, sifat Rasul itu selalu bermusyawarah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rasul itu selalu bermusyawarah. Maka kita selaku thalabul ilmi, para pencari ilmu, harus senantiasa gemar bermusyawarah. Walam yakun ahadun aftanu minhu. Di sini fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bermusyawarah. Walam yakun ahadun aftanu minhu. Padahal tak ada seorang pun yang lebih afton, lebih pintar, lebih cerdas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul saja yang pintar, Rasul saja yang cerdas. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah, untuk senantiasa bermusyawarah. Wa ma'a dzalika umira bil musyawarah. Ya. Dalam segala urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bermusyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu. Rasul senantiasa selalu bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Fi jami'il umuri, dalam setiap urusan, dalam segala sesuatu. Hatta hawaijil baiti, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermusyawarah meskipun dengan istrinya, dengan urusan rumahnya di rumahnya. Jadi Rasul tidak gengsi, saya kan kepala rumah tangga. Masa saya harus bertanya, berunding dengan istri saya? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang senang bermusyawarah, musyawarah dengan sahabatnya, musyawarah dengan istrinya. Ada segala sesuatu permasalahan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil jalan bermusyawarah. Padahal Rasul paling cerdas, padahal Rasul paling pintar. Kalau mau egois, Rasul tinggal bilang saja, saya paling cerdas, saya paling pintar, gak usah musyawarah. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan musyawarah. Rekan-rekan, musyawarah itu dalam hal sepele sekalipun itu sangatlah penting. Meskipun tujuannya baik. Contoh seperti ini. Di dalam rumah tangga ada suami istri.
Suaminya sering pergi ke kantor naik sepeda. Kemudian satu ketika ban sepeda suaminya itu pecah. Dibawa ke rumahnya itu tidak dinaiki, tidak dikendarai sepedanya. Kelihatan oleh istrinya. Istrinya bertanya, "Bang, kenapa sepedanya?" Kata suaminya, "Pecah, ini bannya yang belakang pecah, jadi nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai." Istrinya punya inisiatif untuk membeli roda sepeda yang pecah. Baik kan? Tujuannya baik. Tapi kalau tidak dimusyawarahkan, itu bisa saja nanti tidak baik. Pada saat istrinya bertanya, "Bang, kenapa itu sepedanya?" Kata suaminya, "Bannya pecah." Dalam hati istrinya, saya punya inisiatif tanpa harus memberitahu suami saya, kejutan yang luar biasa. Agar suami saya menjadi senang, saya akan membeli ban sepeda baru sebelah buat suami saya. Ketika istrinya bertanya, suaminya melihat bahwa suaminya itu hanya memakai anting sebelah. Hanya memakai anting sebelah. Tanpa banyak tanya, suaminya pun punya inisiatif. Nanti saya lebih baik jual ban sepeda saya yang sebelah ini, karena kan sudah pecah sebelah. Saya akan belikan, saya akan tukarkan dengan anting buat istri saya agar antingnya menjadi lengkap kembali. Istrinya justru berpikir kebalikannya. Saya kan anting saya hilang sebelah. Saya akan jual anting saya yang sebelah ini untuk membeli ban sepeda suami saya yang hanya tinggal sebelah. Tanpa musyawarah, tanpa kasih tahu terlebih dahulu. Keesokan harinya dua-duanya berangkat ke pasar tanpa saling memberitahu terlebih dahulu. Istrinya berangkat ke pasar loak atau ke pasar ban sepeda atau ke toko ban sepeda. Suaminya pergi ke toko emas. Dijuallah oleh suaminya satu ban sepeda yang tersisa. Kemudian hasil dari penjualannya, uangnya dibelikan kepada anting sebelah. Kemudian si istrinya pun menjual antingnya yang sebelah. Hasil uangnya dia belikan untuk satu roda atau satu ban buat motor atau buat sepedanya. Akhirnya dalam hatinya dua-duanya gembira. Alhamdulillah laku nih, saya bawa ban sepeda satu, kata istrinya. Kata suaminya, alhamdulillah nih ban sepeda saya sudah laku, saya bawa anting satu buat istri. Sampainya di rumah, kata suaminya, "Neng, Aa punya kejutan." "Kejutan apa, A?" "Neng juga punya kejutan buat Aa." Ternyata sama-sama dikasihkan. Si suami memberikan anting sebelah untuk melengkapi anting si istrinya yang tadi yang tinggal sebelah. Si istrinya pun memberikan ban sepeda sebelah untuk melengkapi ban sepeda suaminya yang bocor tadi yang sebelah. Ternyata tak ada gunanya, tak ada hasilnya tanpa bermusyawarah. Pada akhirnya hasilnya ban suami tetap sebelah, anting istrinya pun tetap sebelah. Makanya di sini Sayyidina Ali karramallahu wajah menyebutkan mahalakamruun an masyuratin. Ali menyebutkan tak akan rugi, tak akan binasa orang yang mau berunding ataupun bermusyawarah. Jadi sekecil apapun urusan-urusan kita musyawarahkan. Ya, musyawarahkan. Maka dalam menuntut ilmu pun ananda semuanya dituntut untuk senantiasa bermusyawarah. Tanya ibu, tanya ayah, tanya guru-guru kita. Misalkan kita mau masuk ke SMA ataupun ke perguruan tinggi, tanya guru, "Pak, Bu, sebaiknya saya masuk kemana? Cocoknya saya kemana? Ilmu saya ini yang terlihat oleh bapak dan ibu itu bagusnya kemana? Alurnya seperti apa?" Ya, musyawarahkan. Karena kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, mahalakamruun an musyawaratin. Tidak akan rugi, tidak akan binasa orang yang suka, orang yang senang bermusyawarah. Lalu yang selanjutnya,
Disebutkan kila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Manusia itu, kata kitab Ta'lim ini, kata Syekh Ajarnuji, kilam ru'un, dikatakan bahwa manusia itu terbagi 3 bagian. Pertama, rajulun, yang kedua wanis purojulin, yang ketiga wala syai'a. Manusia itu ada 3. 1, rajulun, orang yang benar-benar sempurna. Yang kedua wanis purojulin. Nisfurojulin itu adalah setengah sempurna. Dan yang ketiga wala syai'a, tidak sempurna sama sekali. Sekali lagi, manusia terbagi 3 dalam kitab Ta'lim. 1, manusia sempurna. Yang kedua, manusia setengah sempurna. Dan yang ketiga, tidak sempurna sama sekali. Kurang sekali orang ini. Lalu bagaimana manusia yang sempurna itu siapa? Di sini disebutkan farrajulu man lahu ra'yun wa saibun wa yushawiru. Orang sempurna ialah man lahu ra'yun saibun wa yushawiru. Orang yang pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Manusia sempurna, kata kitab Ta'lim, 1, orang yang pendapatnya itu selalu benar, orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi selalu bermusyawarah. Siapa contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi disebutkan Rasul itu aftona, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, tapi tidak pernah meninggalkan bermusyawarah dengan sahabatnya, dengan istrinya. Hal kecil pun dimusyawarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia yang sempurna adalah yang pendapatnya selalu benar, orangnya cerdas, orangnya pintar, tetapi bermusyawarah dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan nisfu rajulin alias setengah manusia atau setengah sempurna. Manusia setengah sempurna itu adalah wanisfu rajulin man lahu ra'yun saibun walakin la yushawiru. Manusia setengah sempurna itu adalah orang yang pendapatnya selalu benar tapi tidak mau bermusyawarah. Au yushawiru walakin la ra'yu lahu. Au yushawiru walakin la ra'yulah. Manusia setengah sempurna ini ada 2. 1, orang yang pendapatnya selalu benar tapi tidak mau bermusyawarah. Atau kedua, orang yang selalu bermusyawarah tapi pendapatnya selalu salah. Untung masih setengah manusia. Jadi meskipun salah, kan kata Sayyidina Ali juga tadi disebutkan, mahalakam ru'un an musyawaratin, nggak ada ruginya, nggak ada nggak ada nyeselnya, nggak akan rugilah orang yang senantiasa bermusyawarah meskipun salah. Misal kita mengambil sebuah keputusan tapi sudah dimusyawarahkan, meskipun salah kita tidak akan malu, kita tidak akan nyesek, kita tidak akan nyesal karena semua keputusannya meskipun salah itu sudah dimusyawarahkan. Kemudian yang ketiga, yang disebut wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiru. Ya. Manusia sempurna 1, manusia yang selalu pendapatnya benar kemudian suka bermusyawarah. Manusia yang setengah sempurna 1, yang pendapatnya selalu benar tapi tidak musyawarah, atau selalu bermusyawarah tapi pendapatnya selalu salah. Dan yang ketiga, wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiru. Orang yang tidak sempurna sama sekali adalah man la ra'ya lahu, pintar enggak, bahkan bodohnya luar biasa, tapi ketika memutuskan sesuatu itu tidak mau bermusyawarah. Maaf. Ya. Jadi orang yang tidak ada artinya apa-apa
ataupun bukan siapa-siapa, dia yang pendapatnya selalu salah, kemudian tidak mau bermusyawarah. Gila. Selanjutnya, fi fadilatis sabri, asy-syaja'atu sabru sa'atin. Keberanian ialah sabar menghadapi kerumitan dan penderitaan. Fayan bagi li talibil ilmi ay yasbuta wa yasbiru ala ustadin. Penting nih untuk para pencari ilmu ay yasbuta wa yasbiru ala ustadin. Harus bertahan dan bersabar kepada gurunya. Yang pertama, sabar atas sikap guru, sabar atas perilaku guru. Harus bertahan, harus sabar, satu, kepada gurunya. Yang kedua, wa'ala kitabin, dan harus bertahan, harus bersabar kepada kitab-kitabnya. Hatta la yatsrukahu abtar, sehingga jangan sampai seorang siswa, seorang murid meninggalkan gurunya, meninggalkan kitabnya, meninggalkan kajiannya sebelum selesai. Agar mendapatkan ilmu, sabar terhadap guru, ya, sabar terhadap kitab, kaji terus kitab-kitabnya sampai selesai. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Kemudian wa ala fanin hatta la yashtagila bi fanin ukhra. Selesaikan dulu satu bidang ilmu, jangan sampai tergiur dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebelum selesai satu ilmu kita dalam. Qabla ayyutqinal awal, sebelum yang pertama itu betul-betul mutqin, ya, betul-betul faham, betul-betul ngerti. Kemudian wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Mencari ilmu itu harus sabar, harus kuat, harus tertanam dalam diri untuk tetap sabar, sabar dan sabar. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Sehingga jangan berpindah-pindah tempat, berpindah tempat ini ke tempat ini. Balad itu negara, di negara ini ke negara ini, dari kampung ini ke kampung ini. Ya. Jangan sampai pindah dari tempat ini ke tempat ini, dari sekolah ini ke sekolah ini, dari pesantren ini ke pesantren yang lain, min ghairi daruratin, kecuali ada darurah. Kecuali ada darurah. Kenapa kita harus bersabar terhadap guru? Kenapa harus bersabar terhadap kitab sampai kita menyelesaikannya? Kita harus bersabar dalam bidang ilmu, jangan sampai berpindah-pindah sebelum selesai. Kemudian jangan pindah-pindah tempat, baik itu pondok pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Kenapa? Fa inna dzalika kullahu, karena semuanya itu yufarriqul umura wa yusghilul qalba wa yudayyi'ul awqati wa yu'dil muallim. Semua itu akan banyak menyita waktu kita. Semua itu akan menyia-nyiakan ilmu kita. Semuanya itu akan menyia-nyiakan urusan kita. Satu kitab belum selesai, udah pindah ke kitab yang lain. Kitab ini belum dipahami, udah pindah ke yang lainnya. Ilmu ini belum dipahami, sudah pindah ke ilmu yang lainnya. Di guru ini ilmunya juga belum kita serap sedemikian rupa, kita sudah ninggalkan gurunya. Maka yang terjadi adalah wa yudayyi'ul awqat. Kemudian yufarriqul umur wa yusghilul qalba. Ya, banyak sekali waktu yang terbuang dengan sia-sia. Kemudian yang selanjutnya wa yu'dil muallim, ya, menyakiti perasaan guru-guru kita. Kalau perasaan guru kita sudah tersakiti, di awal Bapak sudah menyampaikan, ya, kalau guru-guru kita sudah tersakiti, maka nanti manfaatnya ilmu itu akan hilang. Insya Allah di pasal selanjutnya ada paslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Kita akan bahas. Ya. Nah seperti itu. Jadi intinya kita harus bersabar. Ya. Kita harus senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan. Kemudian tadi dalam hal ilmu kita harus mengedepankan ilmu tauhid terlebih dahulu. Mengedepankan ilmu yang akan kita kerjakan pada saat ini.
kemudian untuk ilmu-ilmu yang lainnya kita akhirkan. Maksud diakhirkan itu kalau ilmu yang kita akan kerjakan saat ini sudah paham, baru kita beralih kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini ada juga disebutkan tentang syarat keberhasilan mencari ilmu. Wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyebutkan, ala la tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bi bayanin dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ananda semuanya, ini sangat penting sekali. Ada kurang lebih 6 poin syarat agar kita itu berhasil mendapatkan ilmu. Kata Sayyidina Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'iha bi bayanin. Ilmu itu tidak akan dapat dihasilkan, ilmu itu tidak akan dapat kita dapatkan kecuali dengan 6 syarat. Mana yang 6? Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. 1. Yang 6 itu adalah yang pertama harus dzakain, cerdas. Kemudian yang kedua adalah wahirsin, semangat ataupun sungguh-sungguh. Yang ketiga wastibarin, harus sabar. Kemudian yang keempat wabul gotin, harus ada bekalnya. Yang kelima wa irsyadi ustadin, atas petunjuk, bimbingan dan arahan guru kita. Makanya sebelum kita mencari ilmu, kita tanya kepada guru, Pak, saya baiknya gimana? Ataupun kalau mau pindah, Pak, saya bagusnya pindah kemana? Coba rekomendasi dari Bapak, saya bagusnya kemana? Insya Allah guru-guru kita itu lebih paham dengan keadaan kita. Kemudian yang terakhir, watuli zamanin, waktunya lama. Jadi mondok, pesantren ataupun sekolah itu jangan hanya seminggu 2 minggu keluar dari sekolah, sebulan 2 bulan keluar dari sekolah. Harus tulis zaman. Jadi sekali lagi, syarat untuk mendapatkan ilmu, kata Sayyidina Ali ada 6. Dakain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin, wa irsyadi ustadin, tulis zaman. Cerdas, kemudian sungguh-sungguh ataupun semangat, kemudian sabar, kemudian ada bekalnya, kemudian atas bimbingan dan arahan jadi guru, kemudian yang keenam adalah tulis zaman, waktunya lama. Baik ananda yang Bapak banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini cukup ya, yaitu tentang faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadz, tentang pembahasan bagaimana cara memilih ilmu dan cara memilih guru ya. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.